Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyhidil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan semua aktivitasnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa Habibana Habib Lutfi bin Yahya mendukung dari paslon 02, yaitu pasangan calon capres-cawapres nomor urut 2, pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, ini alasan yang perlu kita ketahui mengapa kemudian Habib Lutfi bin Yahya menjadi tim pemenangan atau bergabung atau mendukung dari pasangan Prabowo dan Gibran. Ini tentunya tidak semua orang mengetahuinya, maka akan saya jelaskan kenapa bisa terjadi demikian, bagaimana analisanya. Kita mulai dulu dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mengapa Abah Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya tidak mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, padahal jelas di situ ada Bapak Mahfud MD ini jelas adalah kader Nahdlatul Ulama, kader NU, tapi kenapa kemudian Habib Lutfi tidak mendukung dari pasangan yang ada unsur NU-nya? Ya, kita tahu bahwasanya orang-orang yang berada di belakang dari Ganjar Pranowo ini adalah orang-orang yang sangat membenci habaib, sangat membenci dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat membenci klan Ba'alawi. Tentunya sangat kontras, sangat bahaya sekali kalau kemudian Habib Lutfi bin Yahya mendukung dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, ini sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena pendukungnya mereka adalah orang yang sangat rasis, yang sangat anti dengan Ba'alawi, ya, berupaya untuk bagaimana menghilangkan jejak habaib yang ada di Nusantara, yang mereka sangat mengunggul-unggulkan atau membanggakan nasab mereka sebagai klan dari Wali Songo atau dzurriyyah Wali Songo, kemudian menebar kebencian kepada dzurriyyah selain dari Wali Songo, di antaranya yaitu dzurriyyah Ba'alawi. Ya, ini mereka merasa tersaingi sehingga berupaya untuk bagaimana menyingkirkan Ba'alawi, sehingga sangat menolak keras bagaimana peran dan jasa Ba'alawi atau dzurriyyah Rasulullah dari habaib yang ada di Nusantara. Inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian Habib Lutfi bin Yahya tidak merapat kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, walaupun di situ ada kader NU-nya, yaitu Bapak Mahfud MD. Nah, ini jadi dengan dukungan Abah Lutfi bin Yahya kepada Prabowo Subianto dan Gibran, tentunya akan aman dan tentunya akan selalu eksis dzurriyyah dari Ba'alawi. Jadi bisa seiring sejalan, saling melengkapi, saling mendukung dakwah antara dakwah dzurriyyah Wali Songo dan dakwah dzurriyyah dari Ba'alawi. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, tidak ada yang mana yang lebih unggul. Semuanya memiliki kesetaraan, yang sama-sama berjuang memajukan Islam, dakwah Islam yang ada di Nusantara dengan dakwah yang toleran, dakwah yang penuh dengan cinta kasih. Nah, kemudian alasan mengapa Habib Lutfi bin Yahya tidak mendukung kepada pasangan capres
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Gus Imin. Walaupun jelas bahwasanya pasangan ini kita katakan pasangan yang sangat kental dengan Islamnya, sangat kentara religiusnya. Bahkan Caimin kita tahu, tidak bisa kita ingkari bahwasanya Caimin ini juga adalah kader NU. Dari kecil sampai kemudian banyak kiprahnya di NU. Jadi jelas kader militan NU. Termasuk yang bisa membesarkan PKB. Ini juga peran atau jasa dari Caimin. Nah, mengapa kemudian Habib Lutfi bin Yahya ini tidak bergabung kepada Anies Baswedan dan Caimin? Bahkan kita tahu ya, betapa banyak para habaib, kelompok-kelompok habaib ini yang merapat ke Caimin dan Anies Baswedan. Nah, ini alasannya adalah bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya ini adalah, walaupun beliau adalah habaib, yang mayoritas habaib ini adalah merapat kepada Anies Baswedan, tapi pola pikir, model dakwah yang dikembangkan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini berbeda dengan kebanyakan habaib yang lainnya. Beliau ini habaib yang Jawani, atau orang Jawa yang habib, atau orang Jawa yang ada darah Rasulullah SAW mengalir di tubuh beliau. Itulah yang dikatakan oleh Mbah Maimun Zubair bahwasanya kita selaku Nahdlatul Ulama hendaknya mencontoh Habib Lutfi bin Yahya. Beliau itu habaib yang Jawani, orang Jawa yang habaib. Nah, ini sangat jarang sekali ada model semacam Habib Lutfi bin Yahya. Ya, beliau itu habaib tapi sangat nasionalis, sangat cinta dengan kebudayaan Jawa tanpa menanggalkan identitas kejawaan, identitas keindonesiaan, kenusantaraan. Jadi sangat kental, sangat melekat pada dirinya. Habib Lutfi bin Yahya ini adalah budaya Jawa, habaib yang sangat mencintai budaya Jawa. Nah, jadi berbeda dengan kelompok-kelompok habaib yang mereka kebanyakan ini adalah lebih kepada Arabisme, ya, fanatisme Arabisme, atau mereka ini memiliki watak karakter yang tidak Jawani, karakter yang lebih kepada ekstremisme, radikalisme, ya, keras. Bahkan kita tahu kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini juga merapat kepada paslon, yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Jadi walaupun ada NU-nya, tapi tentu sangat memprihatinkan atau sangat berbahaya. Ini lampu kuning untuk kita semuanya, hati-hati. Kemudian jika pasangan atau paslon dari nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Caimin ini bisa memenangkan Pilpres, tentu akan bangkitlah kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis, ex HTI dan ex FPI. Ya, kita tahu FPI ini sangat kental habaibnya, banyak sekali habaibnya, yang mereka ini berupaya untuk bagaimana membangkitkan Islam yang berbeda dengan Islam Nusantara yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi walaupun sesama habaib, antara Habib Lutfi bin Yahya dengan habaib yang lainnya ini memiliki pemikiran atau pandangan keislaman yang berbeda, maka kemudian wajar jika Habib Lutfi bin Yahya tidak merapat atau tidak mendukung dari pasangan Anies Baswedan dan Caimin, ya. Jadi Habib Lutfi bin Yahya ini mengambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah bukan hanya nomor urutnya, tapi tengah-tengah dalam keislamannya. Jadi model Islam Nusantara, model Islam moderat, model Islam wasatiyah, Islam yang tidak liberal dan Islam yang tidak radikal. Jadi tidak lebih condong kepada ekstrem kanan dan tidak condong kepada ekstrem kiri. Nah, jadi Habib Lutfi bin Yahya sepakat dan sangat mendukung bagaimana pemerintahan Jokowi, karena kita tahu juga Habib Lutfi bin Yahya ini termasuk wakil pertimbangan presiden, ya. Beliau diamanahi, dipercaya untuk memberikan masukan-masukan atau fatwa pemerintahan Jokowi. Jadi wajar kemudian beliau saat ini juga masih tetap
mendukung dari pemerintahan Jokowi yang nantinya akan dilanjutkan model pemerintahannya, pembangunannya akan terus berkelanjutannya, yaitu dilanjutkan oleh putra beliau, pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran. Gus Dur, apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwasanya orang yang paling ikhlas adalah Prabowo. Jadi Prabowo ini walaupun tidak ada darah NU-nya, tidak ada kental nuansa ke-NU-an, bukan kader NU, tapi beliau ini sangat memuliakan ulama-ulama NU. Ya, bahkan ini tidak salah kemudian Gus Dur mengatakan demikian, bahwasanya orang yang ikhlas adalah Prabowo. Ini sebagai sebuah catatan atau pesan dari Gus Dur yang bisa ditindaklanjuti, bahwasanya antara Jokowi, kemudian Prabowo Subianto dan putra beliau yaitu Gibran ini memiliki kesamaan misi bagaimana kita melanjutkan pembangunan ke depan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini. Jadi sangat sia-sia, tentu akan banting setir kalau kemudian pemerintahan ini diubah, pembangunan dihentikan dengan cara-cara terbaru. Karena yang namanya perubahan belum tentu bisa lebih baik. Bisa jadi perubahan itu mengarah kepada perubahan yang buruk. Kalau kita memiliki kemampuan sudah melakukan perubahan yang baik, maka tugas kita adalah melanjutkannya, bukan malah menggebu-gebu ingin melakukan perubahan, dan itu dikhawatirkan nanti perubahan itu bukan semakin baik, justru akan semakin menimbulkan hal yang buruk. Maka kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa mengingkari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Sudah sangat banyak sekali andil kemanfaatannya, pembangunannya, termasuk tumbangnya kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok radikalis yang selama ini ada. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada orang yang seberani Jokowi yang mampu bisa membubarkan kelompok-kelompok radikal yang tentunya sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia, yaitu bisa menumbangkan FPI dan HTI. Ini sebuah catatan positif, sebuah jasa atau kesuksesan Jokowi, sehingga dengan tidak adanya lagi kelompok-kelompok radikalis, kelompok ekstremis, maka pembangunan terus akan berkelanjutan. Tidak ada lagi batu-batu penghalang, tidak ada lagi kerikil-kerikil yang bisa menghalangi laju pembangunan yang ada di Indonesia. Itulah beberapa analisa saya mengenai sikap dari Habib Lutfi bin Yahya, kenapa tidak condong kepada paslon nomor 1 atau paslon nomor 3. Alasannya karena paslon 1 ini dihuni atau bergabung di dalamnya adalah kelompok-kelompok radikalis, diantaranya Habib yang berafiliasi kepada FPI dan kelompok-kelompok ex-HTI yang nantinya suatu saat kalau itu menang, maka akan bangkit lagi kelompok-kelompok ekstremis tersebut. Nah, kemudian kenapa tidak mendukung dari kelompok yang nomor 3? Ini karena juga sangat berbahaya kalau ini terus dilanjutkan, fanatisme golongan, kebencian kepada kelompok tertentu, atau sikap rasisme yang sangat membahayakan persatuan Indonesia. Karena kita tidak bisa kemudian ingin menyingkirkan peran dari habaib atau ba'lawi yang ada di Nusantara. Nah ini, jadi kita semuanya selaku anak bangsa, apapun rasnya, apapun sukunya, hendaknya kita untuk bergandengan tangan, memiliki kesetaraan, apapun pemeluk agamanya, sama-sama kita menyongsong membangun Indonesia. Apa yang saat ini telah dilakukan, keberhasilan saat ini, maka tugas kita adalah melanjutkannya tanpa harus membongkar ulang, memulai dengan hal yang baru yang itu belum tentu bisa lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangannya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Siapapun yang terpilih, tentunya harapan kita Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang kokoh, negara yang adil dan makmur, sejahtera rakyatnya, tentunya negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.